Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semoga kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu tetap mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker 3 lapis, dan tentunya juga menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, saya sudah mengirimkan link Zoom untuk absen di WA Group tadi kan ya. Apakah sudah hadir semua? Ya, Pak. Sudah. Nah, sudah. Ya, saya harap kalian dalam pembelajaran hari ini tetap bersikap tenang ya. Sebelum memulai pelajaran, coba salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ini, marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Ya. Selanjutnya kalian bisa absen terlebih dahulu di Google Classroom-nya. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah Ya, Pak. absen semua? Sudah. Nah, ruang lingkup yang akan kita pelajari yaitu akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran jarak jauh, memanfaatkan WA Group, Zoom Meeting, dan Google Classroom dengan model pembelajaran Project Based Learning atau bisa disingkat PJBL. Kalian dapat menganalisis karakteristik dan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian dapat menyajikan produk berupa poster digital. Di pembelajaran kali ini, ya saya harap kalian dapat kalian itu bersungguh-sungguh, pantang menyerah, jujur dan berhati-hati dalam melakukan setiap langkah dalam kegiatan akuntansi. Karena apa? Karena agar kalian itu terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena akuntansi itu berhubungan dengan uang, ya. Untuk memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelas menjadi 5 kelompok. Nah, nanti akan dilanjutkan dari kelompok itu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, yaitu tentang karakteristik perusahaan jasa. Nah, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu yaitu suatu usaha yang kegiatannya menghasilkan produk berupa jasa, berarti tidak berwujud. Tujuannya tentunya untuk memperoleh laba dan keuntungan. Nah, karakteristiknya yang pertama yaitu tujuan utamanya pasti di situ menjual jasa. Ya, yang kedua tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, jadi tidak berwujud. Dan yang ketiga, produknya itu bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang-barang yang berwujud. Yang keempat, produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. Jadi jasa yang diberikan ke konsumen itu berbeda-beda, tidak sama. Yang kelima, harga jasa tidak dapat dipatok general, jadi tidak dapat dipatok sama harganya. Pastinya tiap pelayanan berbeda-beda. Yang keenam, tidak ada harga produksi. Nah, ini untuk manufaktur. Harga penjualan ini untuk perusahaan dagang. Nah, itu 6 karakteristik perusahaan jasa. Di sini ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama pastinya kalian itu menganalisis transaksinya. Ya, transaksi itu nanti sudah dianalisis baru dibuatkan jurnal yang namanya jurnal umum. Dari jurnal umum ini diposting ke buku besar. Tujuannya untuk mengetahui, mempermudah setiap akunnya saldonya berapa. Setelah itu membuat neraca saldo ya yang berupa harta, utang, modal. Nah, di akhir pembukuan biasanya ada jurnal penyesuaian supaya pencatatan transaksi, pencatatan akuntansi itu dalam keadaan yang sebenarnya. Kemudian buat neraca lajur untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Nah, setelah itu
Baru kita menyusun laporan keuangan yang ada 5 itu kan ya. Laporan keuangan laba rugi, laporan modal, perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah itu baru dibuat jurnal penutup. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Tadi kan saya sudah sampaikan, sudah membagi kalian, pertemuan kemarin sudah membagi menjadi 5 kelompok. Nah, di mana setiap kelompok itu menganalisis siklus akuntansi yang ada di UMKM. Apa UMKM? Usaha mikro kecil menengah yang berbentuk jasa yang ada di sekitar rumahmu. Nah, tentunya kalian sudah membuat desain perencanaannya dan menyusul jadwal pelaksanaan untuk tugas proyek ini kan ya. Nah, coba kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, kelompoknya Maryam ya. Saya bantu share screen ya. Kita lihat di draft pengerjaan kelompok. Di perencanaan 1, kita harus menentukan tujuan proyek, yaitu menganalisis karakteristik usaha, fotokopi, dan menganalisis siklus akuntansi yang digunakan usaha fotokopi. Yang kedua, membagi tugas masing-masing ke kelompok, yaitu 2 orang bertugas sebagai pencari sumber dan mewawancarai pelaku usaha dan mencatat hasil wawancara. 2 orang bertugas menganalisis karakteristik dan siklus akuntansi usaha tersebut. Semua anggota harus ikut berperan dalam kegiatan dalam setiap tugas. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan. Yang keempat, membuat hasil analisis hasil kerja kelompok. Analisis karakteristik UMKM fotokopi An-Nur dari data yang dikumpulkan, yaitu dapat diperoleh. 1. Kegiatan umumnya adalah menjual jasa. Yang kedua tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Selanjutnya kita analisis siklus akuntansi yang digunakan, yaitu transaksi, kemudian bukti transaksi, lalu kita salin ke dalam jurnal umum dan membuat laporan laba dan rugi. Ini merupakan poster digital dari fotokopi An-Nur. Sudah itu penjelasan dari kelompok Maryam. Bagaimana? Apakah masih bersemangat? Masih. Nah, mari kita evaluasi kegiatan dari kelompok yang tampil barusan. Kegiatan kita yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Coba ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, Arya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1. Jenis usaha jasa memiliki karakteristik, yaitu kegiatan utamanya menjual jasa. Secara umum, penyediaan layanan tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Kegiatan usahanya bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang berwujud. Produk jasa tidak sama persis antar konsumen. Harga jasa tidak dapat dipatok sama. Nah, itu dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, semua kelompok sudah menampilkan hasil kerjanya. Sekarang saya tugaskan setiap kelompok untuk poster digitalnya itu dikirim ke Google Classroom ya. Iya. Nah, sudah tiba kita di penghujung pembelajaran. Agar saya dapat mengetahui seberapa tingkat pemahamanmu mengenai materi siklus akuntansi perusahaan jasa ini, coba saya akan lempar pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah boleh dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu dalam menyusun laporan keuangan, usaha tersebut hanya membuat laporan laba rugi saja? Apakah boleh? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Saya. Dian, coba Dian. Ya, Pak. Tergantung skala usahanya, Pak. Kalau skalanya kecil seperti usaha rumahan itu boleh.
karena tidak ada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal di dalamnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, setelah ini kalian coba buka Google Classroom dan kerjakan tugas mandiri yang ada di sana sebagai penilaian harian kalian pada KD siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, saya akhiri pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.